Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar dengan tema iman kepada hari akhir bab 2 pendidikan agama Islam di kelas 6. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, serta siswa mampu menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun submateri yang akan kita pelajari, yang pertama kita akan belajar pengertian hari kiamat, nama-nama hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nah, sebelum memulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak di rumah pernah mendengar kata the end of the world atau hari kiamat? Apa sih hari kiamat itu? Nah, sebelum menjawab, silahkan anak-anak menyimak video berikut ini. Bagaimana nih perasaan kalian setelah menonton video tadi? Menyeramkan? Memang, tetapi kiamat sesungguhnya lebih menyeramkan dari video tadi. Yang pasti, anak-anak di rumah, hari akhir itu pasti terjadi. Ini sudah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kedatangan hari kiamat sudah tercantum dalam surat Muhammad ayat 8. Begitu pula gambaran hari kiamat sudah tercantum pula pada surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Nah, sekarang mari kita bahas kepastian datangnya hari kiamat yang sudah tercantum dalam surat Muhammad ayat 18. Artinya, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila
Dan pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang berkebaran. Maksudnya manusia diibaratkan seperti laron, di mana manusia akan bingung, tidak tahu kemana arah dan tujuan yang akan mereka kerjakan. Dan yang kelima, dijelaskan pula, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maksudnya adalah gunung-gunung pada saat itu hancur berterbangan seperti bulu yang halus. Jika gunung saja berhamburan seperti bulu, lalu bagaimana pula dengan manusia yang ukurannya lebih kecil daripada sebuah gunung? Begitu dahsyat ya anak-anak gambaran hari kiamat yang sudah Allah gambarkan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Kesimpulannya, hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia, yang sekaligus menjadi hari pertama dalam kehidupan yang kedua, atau di alam akhirat. Hari kiamat sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat sughra, dan yang kedua ada kiamat kubra. Apa perbedaannya? Mari simak penjelasan berikut ini. Kiamat sughra disebut juga kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup. Contohnya adalah orang meninggal dunia. Selain itu, terjadinya berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebanjiran. Sedangkan kiamat kubra atau yang dikenal sebagai kiamat besar adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Ketika kiamat kubra terjadi, semua hancur, seluruh isi, baik itu bangunan, sekolah, semuanya hancur. Begitu juga makhluk yang ada di dalamnya, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, semua hancur lebur. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan. Hanya Allah yang tersisa pada saat itu. Hari akhir selain dikenal sebagai hari kiamat juga mempunyai nama-nama lain. Di antaranya ada Yaumul Zalzalah, yang artinya hari di mana terjadi guncangan yang sangat dahsyat di bumi ini. Selain itu dikenal sebagai Yaumul Ba'ats, yaitu hari di mana setiap makhluk dibangkitkan dari alam kuburnya. Yaumul Mahsyar, artinya hari di mana manusia dikumpulkan di suatu lapangan yang sangat luas dan tidak berpohon. Lapangan itu disebut dengan padang mahsyar. Dikenal juga dengan Yaumul Fasl, artinya hari pemisahan keputusan yang benar dan yang salah. Pada hari itu, Allah memberikan keputusan yang benar dan adil kepada hamba-hambanya. Dan yang terakhir dikenal juga dengan Yaumul Wa'id, artinya hari ketika Allah melaksanakan ancamannya, yaitu berupa azab kepada setiap makhluk yang tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Alhamdulillah, materi kita tentang hari kiamat dengan subtema pengertian hari kiamat dan nama-nama lain hari kiamat sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk makhluk Allah yang beriman kepada hari kiamat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.